Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 43225080 dari kelas 1A Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan membahas mengenai daya dan beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apa itu daya? Daya adalah seberapa cepat energi yang digunakan atau dikerjakan, atau arti lain yaitu daya itu menunjukkan laju suatu alat atau benda dalam melakukan usaha. Nah, beberapa alat itu dengan daya besar dapat bekerja lebih cepat dan efisiensi karena mampu menghasilkan energi lebih banyak setiap detik. Sedangkan alat berdaya kecil membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama. Mengapa daya menjadi parameter penting dalam fisika dan teknik? Dalam fisika dan teknik, daya menjadi penting karena menunjukkan seberapa cepat sebuah alat memanfaatkan energi untuk menjalankan fungsinya. Besarnya daya dapat membantu kita untuk memahami apakah perangkat yang kita gunakan dapat bekerja dengan cepat atau membutuhkan waktu lebih lama. Nah, contohnya itu charger laptop dengan daya 65 watt yang mampu mengisi baterai dengan lebih cepat karena menggunakan energi lebih besar setiap detik. Sedangkan untuk kipas angin dengan daya 46 watt bekerja lebih pelan karena daya yang dipakainya lebih kecil. Nah, itulah informasi ini dapat memudahkan kita untuk menentukan kebutuhan listrik, memperkirakan biaya energi, memilih perangkat yang lebih tepat, dan menilai efisiensi alat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya contohnya. Tadi sudah seperti yang saya sebutkan, contohnya itu charger laptop dengan daya 65 watt dan kipas angin dengan daya 46 watt. Yang pertama itu cas laptop. Diketahui P-nya itu 65 watt dalam waktu 1 jam. Nah, yang ditanyakan di sini berapa energinya. Nah, untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus E sama dengan P dikali T, di mana E-nya itu 65 watt dikali 1 jam dan menghasilkan 65 Wh. Selanjutnya 65 Wh kita ubah ke kWh dengan membagi 1000 dan didapatkan hasil 0,065 kWh. Yang kedua, kipas angin. Diketahui itu P-nya itu 46 watt dengan waktu 1 jam. Ditanyakan berapa energinya. Untuk penyelesaiannya kita gunakan juga rumus E sama dengan P dikali T, di mana P-nya itu 46 dikali 1 jam menghasilkan 46 Wh. Lalu kita ubah ke dalam kWh dengan membagi 1000 dan didapatkan hasil energinya itu 0,046 kWh. Nah, untuk perbandingannya, cas laptop mempunyai daya 65 watt, sedangkan kipas angin hanya 46 watt. Berarti charger laptop ini memakai energi listrik lebih besar setiap detiknya dibandingkan kipas angin. Selama digunakan 1 jam, cas laptop mengonsumsi 65 Wh atau 0,065 kWh. Sementara kipas angin hanya memakai 46 Wh atau 0,046 kWh. Dari hasil ini kita dapat melihat bahwa cas laptop lebih boros energi. Mengapa? Karena dayanya lebih tinggi sehingga membutuhkan listrik lebih banyak untuk bekerja. Sebaliknya, kipas angin lebih hemat karena daya yang diperlukannya lebih kecil sehingga energi yang digunakan selama 1 jam juga lebih rendah. Selanjutnya untuk efisiensinya, kipas angin dengan 46 watt dapat dikatakan lebih efisien. Mengapa? Karena kipas angin menggunakan daya yang lebih kecil dan energinya yang terpakai langsung diubah menjadi putaran baling-baling tanpa banyak panas yang terbuang. Dan penggunaan listriknya juga lebih hemat sehingga beban energi lebih ringan. Sedangkan untuk charger laptop itu dengan daya 65 watt membutuhkan daya yang lebih besar. Mengapa? Karena
charger laptop itu harus mengubah listrik menjadi energi untuk mengisi baterai serta menghasilkan panas selama proses pengisian. Proses ini tetap bekerja dengan baik, tetapi mengonsumsi energinya lebih tinggi sehingga terlihat lebih boros dibandingkan kipas angin yang dayanya lebih rendah. Nah, sekian dari saya. Itulah pembahasan saya mengenai daya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.